Selamat pagi semua, senang bertemu kembali dengan kalian. Pagi hari ini kita akan kuliah tentang communicative rationality, satu teori yang dibangun oleh salah seorang ilmuwan dari Frankfurt School, yaitu Habermas. Teori ini akan membahas tentang perubahan paradigma, bagaimana cara orang berkomunikasi satu sama lain tanpa harus berada di dalam satu frame tunggal, melainkan menggunakan frame multi arah, ya. Dan kemudian bagaimana juga pengaruh dari teori tersebut di dalam landscape pendidikan atau juga kebijakan publik di negara-negara barat pada abad 20 dan juga abad 21 sekarang ini. Jürgen Habermas ini adalah merupakan salah seorang pemikir dan juga sosiolog ternama dari Jerman yang menjadi generasi kedua di mazhab Frankfurt School dan menjadi penerus dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya seperti Max Horkheimer, Adorno, dan juga Herbert Marcuse. Dan teori yang dibuat oleh Habermas ini masih satu jalan atau satu konsepsi yang berkaitan dengan implikasi atau juga aplikasi dari teori kritis dan juga konsepsi dari rationality atau rasionalisme yang tumbuh di negara-negara barat pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pemikiran dari Habermas ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap berkembangnya teori kritis, ya. In Habermas epistemology, critical knowledge was conceptualized as knowledge that enable human beings to emancipate themselves from forms of domination through self-reflection, and took psychology analysis as the paradigm of critical knowledge. Jadi bagi Habermas, critical knowledge atau pengetahuan kritis itu dikonsepsikan sebagai pengetahuan yang memungkinkan manusia itu beremansipasi atau berpartisipasi atau berperan serta, ya, di dalam mengembangkan dirinya sendiri keluar dari dominasi pemikiran menggunakan self-reflection, jadi menggunakan kekuatan pikir sendiri, dan juga dia menggunakan psikoanalisis sebagai paradigma untuk menerapkan critical knowledge tersebut. This expanded considerably the scope of what counted as critical theory within the social sciences, which would include such approaches as world system theory, feminist theory, post-colonial theory, critical race theory, performance studies, transversal poetic, queer theory, social ecology, dan theory of communicative action. Nah, pemikiran dari Habermas ini memiliki peran di dalam skop yang dihitung atau diikutkan di dalam teori kritis yang secara umum di dalam konteks social science itu termasuk berbagai macam teori seperti world system theory, teori feminis, post-colonial theory, dan seterusnya. Sehingga posisi dari pemikiran Habermas tentang komunikatif rationality ini menjadi salah satu pilar dari sekian pilar teori-teori yang ada di dalam konsep teori kritis. Nah, sejalan dengan itu, apa yang dilakukan oleh Habermas itu adalah yang pertama, explains the purpose of communication as reaching understanding. Dia mengemukakan bahwa komunikasi itu pada intinya harusnya berjalan dua arah untuk mencapai kesepakatan antara mereka yang menyampaikan pesan dengan mereka yang menerima pesan. Jadi bagi Habermas, komunikasi itu bukan indoktrinasi yang berjalan satu arah, di mana orang yang menyampaikan pesan seperti guru, dosen, atau mungkin pendeta atau kiai itu mendeterminasi, ya, sumber kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Melainkan komunikasi itu harus berisi atau menghasilkan satu konsep yang pada intinya ada understanding, ya, ada pengertian di antara mereka yang mengirimkan pesan dengan mereka yang menerima pesan. Nah, sehingga di dalam konteks itu language is connected to validity. Perlu ada kepastian validitas. Ketika orang menyampaikan pesan kepada orang lain, itu harus berdasarkan kepada
satu bukti yang valid tentang kebenaran informasi tersebut. Ya, bayangkan kalau komunikasi itu berjalan satu arah, si A dengan si B, lalu kemudian si A menyampaikan pesan yang bohong dan tidak dikritisi oleh si B, lalu dianggap ini adalah sebagai kebenaran. Lalu kemudian si B ini akan menularkan kepada orang lain kebohongan itu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, oleh karenanya hal seperti itu harus diakhiri menurut Habermas. Di dalam konteks komunikasi, pertama harus ada understanding di antara dua pihak, dan yang kedua pesan yang disampaikan itu harus berdasarkan kepada data atau sumber yang valid. Kemudian yang ketiga, social order is network of people rising and responding to validity claims of speech acts. Kemudian ketertiban sosial menurut Habermas itu hanya bisa dicapai manakala ada network, jaringan dari orang yang sadar dan mereka menginginkan berpikir, bertindak di dalam konteks merespon terhadap validity claims, ya, terhadap klaim-klaim yang valid yang disampaikan oleh mereka yang berbicara. Nah, dengan demikian kalau kebenaran ini disampaikan secara di dalam konteks understanding dan tidak ada kebohongan disampaikan atau data disampaikan tanpa ada validitas tertentu, maka kemudian social order itu tidak akan bisa tercapai. Social order hanya bisa tercapai kalau network di antara manusia itu terdiri dari komunikasi yang berdasarkan kepada data-data yang valid, disampaikan dengan cara mutual understanding, ya, bukan indoktrinasi. Dan kemudian the notion of the public sphere replaces appeals to authority, tradition, force, etc. with an appeal to reason resolved through argument and discussion leading to strengthening democratic tradition. Dan kemudian di dalam konteks mencapai social disorder itu perlu adanya public sphere yang kemudian ini bisa menggantikan pola-pola komunikasi doktriner, pola komunikasi doktriner yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tradisi atau kekuatan-kekuatan lain yang mereka biasanya melakukan indoktrinasi tersebut, ya, indoktrinasi tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk kebaikan atau untuk mengungkapkan apa yang ada sebenarnya, sehingga kemudian data yang disampaikan tentu data yang dimanipulasi, tidak valid dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian ditentang oleh Habermas. Dia menginginkan adanya pola komunikasi baru yang bisa menjamin kebenaran disampaikan secara valid dan kemudian diuji bersama-sama, tidak hanya oleh sender tetapi juga oleh receiver secara seimbang. Pola komunikatif rationality atau communicative action ini berbeda dengan strategic communication, ya. Strategic action atau strategic communication is means kind of communication with calculative exploitation or manipulation of others in order to achieve goals. An actor who acts strategically seeks primarily his or her own ends and manipulates other people either openly or tacitly. Menurut Habermas, komunikasi yang rasional itu berbeda dengan komunikasi strategis. Komunikasi strategis atau tindakan strategis itu pada umumnya adalah cara atau pola komunikasi yang dikalkulasikan secara eksploitatif. Ya, mereka menyampaikan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar pesan yang disampaikan kepada sender melalui sender agar orang mengikuti dia terlepas itu benar atau salah, ya, lalu baik atau buruk, dan mereka menyampaikan itu strategically secara strategis, seeks primarily his or her own ends and manipulates other people. Dan mereka melakukan itu secara strategis dengan tujuan utama untuk kepentingan-kepentingan bagi si pembawa pesan itu dan memanipulasi orang lain sedemikian rupa secara terbuka atau juga secara tertutup. Nah, berbeda dengan itu, communicative rationality atau communicative action means interpersonal communication which is oriented towards mutual understanding and in which other participants are treated as genuine persons, not objects of manipulation.
Berbeda dengan strategic communication atau strategic action, communicative rationality itu adalah komunikasi interpersonal antar individu yang orientasinya itu adalah mencapai mutual understanding, pengertian bersama-sama, di mana masing-masing pihak itu diperlakukan secara genuine sebagai manusia, bukan sebagai objek manipulasi, bukan sebagai objek yang mau didoktrin untuk mencapai konsepsi pemikiran tertentu. Actors do not primarily aim at their own success but want to harmonize their action plans with the other participants. Mereka yang terlibat di dalam komunikasi seperti itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dia menyampaikan hal itu, tetapi justru menginginkan adanya harmonisasi bersama dengan orang lain di dalam satu forum komunikasi sedemikian rupa sehingga sifat dari komunikasi tersebut adalah untuk kepentingan bersama-sama yang menghasilkan satu pengertian untuk melangkah di dalam konteks kesepakatan yang diraih dari kedua belah pihak. Nah, sehingga menurut Habermas di dalam alam demokrasi dan modernity, di dalam alam modern itu hubungan yang dilakukan di antara manusia di dalam cara mereka berkomunikasi harus di dalam frame yang seperti tadi dijelaskan, bukan di dalam konteks yang indoktrinasi atau pemaksaan pikiran dari sender kepada receiver untuk tujuan-tujuan yang manipulatif itu. Nah, sehingga di dalam konteks itu ada basic conceptions di mana Habermas move away from philosophy of consciousness and monological conception of action to the construction of communicative paradigm. Sehingga kemudian Habermas itu menginginkan perubahan paradigma komunikasi yang dulunya itu one way traffic, guru, dosen, dan juga mungkin kiai, pendeta itu seolah-olah berada di atas, dan kemudian dia mengirimkan pesan kepada siswa, kepada murid, kepada mahasiswa, kepada santri sebagai objek yang kemudian harus menerima apa saja yang disampaikan oleh para guru dan seterusnya tadi, sehingga kemudian seolah-olah ada dua level. Di atas itu adalah para pemberi pesan yang membawa kebenaran mutlak, kemudian di bawah itu para murid yang menerima kebenaran itu begitu saja, apa saja yang disampaikan oleh guru tidak boleh ditentang. Sedangkan menurut paradigma communicative rationality itu keadaannya, paradigmanya itu dibalik, ya, tidak top down tetapi bersifat horizontal, di mana guru dengan murid itu berada dalam satu platform posisi yang sama. Ketika guru menyampaikan pesan, murid juga bisa menyampaikan pesan pada guru, ya. Guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, melainkan juga hanya salah satu, di mana murid itu bisa juga menjadi sumber pembelajaran, sumber kebenaran, sumber informasi yang bisa di-exchange, ditukar balikan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Sehingga di dalam konteks ini antara guru dan murid itu memiliki kedudukan yang sama, ya. Guru hanya menjadi fasilitator bagi murid ketika mereka akan mempelajari satu terminologi, satu konsepsi, satu teori dan seterusnya. Mereka bisa saling memberikan apa yang ada di dalam otak kepala mereka, pikiran mereka, dan kemudian dianalisis bersama-sama untuk mencapai kesepahaman yang juga bersifat equal di antara guru dan murid tersebut. Nah, tetapi konsep ini tidak hanya berlaku di dalam kelas, di lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Habermas, ini justru yang harus dilakukan itu di dalam skala yang lebih besar, yaitu hubungan antara kekuasaan dengan rakyat, hubungan antara penjual dengan pembeli, hubungan antara penonton dan penyiar televisi dan seterusnya, di mana di dalam setiap komunikasi yang ada itu tidak ada satu pihak yang mendominasi terhadap pihak lain, melainkan dua-duanya harus saling mengkritisi, saling memberi informasi, dan dua-duanya harus bisa mencapai satu kesepakatan yang difahami oleh mereka bersama untuk menjadikan dasar tindakan pijakan berikutnya di dalam fase kehidupan mereka. Nah, hal itu penting untuk dilakukan karena pada prakteknya di dalam setiap event, di dalam setiap peristiwa kejadian dalam satu project misalnya, itu selalu ada apa yang namanya conflict of perception.
Conflict of perception itu adalah cara pandang, cara berpikir atau juga perspektif orang yang berbeda terkait satu objek yang sama. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, angka yang ada di bawah itu, antara si A dengan si B itu bisa jadi memiliki satu kesimpulan yang berbeda. Kalau menurut sisi kiri, objek yang di bawah itu bisa disimpulkan sebagai angka 6. Tetapi kalau yang menurut orang yang berada di sebelah kanan, objek atau peristiwa atau event atau proyek atau apapun yang ada di situ bisa disimpulkan sebagai angka 9. Nah, padahal dua-duanya ini tentu saja bisa dikatakan benar menurut versi dan kedudukan masing-masing. Si A ataupun si B kalau berada di posisi sebelah kiri itu akan mengatakan angka itu 6. Begitupun kalau mereka berada di posisi di sebelah kanan, itu mereka akan mengatakan objek itu adalah angka 9. Nah, dengan demikian sebenarnya di dalam satu sengketa atau konflik tentang satu objek persoalan, kalau kedua-duanya itu hanya memandang dari perspektif mereka masing-masing, itu akan terjadi misunderstanding, terjadi perselisihan yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara permanen. Nah, sehingga dengan demikian maka di dalam kerangka orang itu berkomunikasi, hendaknya mereka pertama harus berada pada posisi yang sejajar, dan yang kedua mereka harus bisa exchange of the position, ya, mereka harus bisa saling tukar tempat untuk melihat objektivitas dari satu perkara atau persoalan. Kalau tidak, maka akan terjadi perselisihan, perang, atau juga saling bunuh-bunuhan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, communicative rationality atau communicative action itu sangat diperlukan di dalam mengatasi berbagai macam konflik yang mungkin sangat bisa terjadi di dalam waktu kapan saja dan di mana saja. Di dalam pengembangan teori ini, Habermas itu membawa konsep communicative action itu di dalam ruang-ruang kelas. Jadi dia membayangkan the aim of communicative teaching itu adalah a communicatively competent student who does not need to rely on teacher or any other authority for that matter. In the communicative teaching, students are not treated as passive objects but as active learners. Nah, sehingga di dalam konteks perkuliahan misalnya atau juga pembelajaran di dalam kelas, yang namanya siswa atau mahasiswa itu bukanlah mereka yang hanya rely on the teacher, mereka hanya tergantung kepada dosen atau guru atau juga other authority atau juga otoritas yang lain, melainkan student adalah subjek yang mandiri, yang mereka bisa mempelajari objek atau tujuan pembelajaran menurut versi mereka, dan kemudian mereka tidak boleh diperlakukan sebagai passive object tetapi sebagai active learners. Jadi student itu didorong untuk bisa belajar mandiri tanpa harus bergantung pada dosen atau teacher atau guru atau kiai atau pendeta, melainkan mereka harus menjadi seseorang yang aktif mencari sendiri ilmu pengetahuan dan mengunyah ilmu pengetahuan itu berdasarkan pada perspektif yang dimiliki oleh si siswa. In the communicative teaching, a teacher and her students cooperatively participate in the formation of meanings and new perspective. Di dalam konteks communicative teaching, guru dan juga murid itu bekerja sama, berpartisipasi secara equal di dalam proses pembentukan makna dan juga perspektif baru. Jadi kalau seorang guru dan siswa itu masuk dalam satu objek pembelajaran tertentu dengan goals tertentu, mereka pada hakikatnya mencari sesuatu knowledge yang bisa membuat mereka memiliki perspektif baru, pemaknaan baru tentang satu hal secara bersama-sama, bukan indoktrinatif, ya. Dan kemudian mereka akan keluar dari kelas itu sebagai pribadi-pribadi yang baru juga, sebagai orang yang memiliki perspektif dan pemahaman baru tentang satu objek pembelajaran.
In the communicative teaching, the teacher does not impose her ideas on the students, but rather they make a joint effort to find meaningful insight regarding the issues at hand. Di dalam konteks itu, maka yang namanya guru, dosen itu tidak memaksakan ide dan gagasan kepada mahasiswa atau siswa, tetapi lebih memfasilitasi ya, semua yang ada di kelas itu untuk bersama-sama mendapat satu meaningful insight, pemahaman yang berguna terkait dengan isu yang dibicarakan di kelas tersebut. Jadi tidak ada kebenaran mutlak dipaksakan oleh si guru atau dosen kepada siswa, melainkan bersama-sama mereka mencari tahu tentang apa dan bagaimana hal yang ingin dipelajari itu. Nah, untuk memastikan hal itu terjadi, maka yang namanya guru itu tidak boleh ya menempatkan diri sebagai seseorang yang otoritatif menentukan kebenaran. Melainkan guru adalah merupakan kolaboratif partner. Tidak boleh guru itu kemudian menyodorkan atau menyuapi siswanya dengan kebenaran-kebenaran secara instan, tetapi juga mereka harusnya mendorong si siswa untuk improving power of judgment and capacity mature deliberation. Siswa itu harus didorong untuk bisa menjadi seorang yang dewasa di dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian the content that limits student meaning perspective and minimizes as opposed to increases student or own power of judgment as indoctrinative. Dan tidak boleh guru itu melakukan indoktrinasi yang meminimalkan, yang membatasi kemampuan siswa untuk melakukan judgment, intellectual judgment, dan kemampuan exercising di dalam memahami satu pokok persoalan tertentu. In the case of indoctrination, di dalam konteks indoktrinasi, the teaching content tends to keep students at an immature stage. Kalau proses pengajaran itu dilakukan secara indoktrinatif, maka kemudian dipastikan student atau siswa itu diperlakukan sebagai orang yang belum dewasa. Ya, dan kemudian tentu ini membuat mereka tidak punya kebebasan daya kritis yang memungkinkan mereka menemukan kebenaran secara independen. The non-indoctrinative teaching content gives students both the freedom and faculty to determine their own differentiated identity, worldview, and conduct of life. Dan juga kalau seorang guru melakukan pengajaran tanpa menggunakan model indoktrinasi, itu bisa menyebabkan siswa itu memiliki kebebasan dan juga kapasitas kemampuan untuk mendeterminasi sendiri identitas mereka yang bisa jadi berbeda, pendapat yang berbeda, cara pandang yang berbeda dari orang lain, worldview mereka, cara mereka memahami dunia dan seterusnya, serta conduct of life atau tata cara mereka mengelola hidup mereka, itu tidak harus dideterminasi oleh si guru, melainkan oleh si siswa. Nah, dengan demikian maka siswa itu menjadi seorang pemikir atau juga menjadi individu yang punya kebebasan berpikir secara dewasa. Nah, dengan demikian ada shifting paradigm, ya, di mana tadinya teacher itu adalah bertindak sebagai centered learning, lalu kemudian berubah konstelasinya menjadi student centered learning. Jadi siswa itu menjadi orang yang berproses sedemikian rupa dengan experience, knowledge, dan belief yang tidak harus tergantung sama persis dengan apa yang disampaikan atau dimiliki oleh seorang guru atau seorang dosen. Kalau di Australia itu misalnya seorang siswa di tingkat pre-primary school atau juga di primary school itu diajarkan oleh guru misalnya, ketika seorang siswa itu akan diajarkan tentang pentingnya sarapan pagi. Kalau di Indonesia itu kan guru menyampaikan kepada siswa, wahai anak-anakku, sarapan pagi itu baik, oleh karena itu kalian kalau sekolah harus sarapan pagi. Nah, sehingga murid itu dideterminasi pengertian sarapan pagi sebagai sesuatu yang baik atas dasar pesan yang diberikan secara indoktriner oleh guru. Sedangkan kalau di Australia, cara guru mengajarkan itu adalah dengan menyampaikan tanda tanya, kalimat tanya, menurut kalian sarapan pagi itu baik atau buruk. Nah, sebelum siswa menjawab pertanyaan tersebut,
maka guru akan meminta kepada mereka untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka harus pergi ke perpustakaan, membaca buku minimal 10 tentang sarapan pagi, lalu mereka harus memiliki note terhadap bacaan-bacaan mereka itu, dan kemudian mengabstraksi simpulan dari ke-10 buku tersebut, bagaimana pandangan dari teori-teori yang ada di buku itu tentang sarapan pagi. Lalu siswa disuruh biasanya untuk presentasi di depan kelas apa yang sudah mereka baca dan kemudian kesimpulan dari apa yang mereka baca itu. Kemudian yang kedua, siswa itu diwajibkan untuk melakukan self experimentation. Sehari mereka pergi ke sekolah dengan sarapan pagi, sehari tidak sarapan pagi, sehari sarapan, sehari tidak, dan seterusnya 2-3 kali. Lalu kemudian mereka harus menulis kesimpulan hari-hari ketika mereka sarapan dengan hari-hari ketika mereka tidak sarapan, itu bedanya apa. Jadi mereka harus punya judgement, hari-hari sarapan dan tidak sarapan itu ada perasaan atau hasil simpulan yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, siswa itu diminta biasanya untuk bertanya dalam satu riset kecil kepada orang di sekitarnya, ayahnya, kakaknya, adiknya, saudara-saudara yang lain, bibi, paman, kakek, neneknya, atau juga teman-teman, tentang apa dan bagaimana pengawalan atau pendapat mereka tentang sarapan pagi itu. Lalu kemudian si siswa itu juga diminta untuk melakukan kesimpulan dan presentasi terkait dengan temuan riset mereka itu. Mereka mempresentasikan judgement sendiri atas 3 aktivitas itu, menurut mereka sarapan pagi bagaimana. Dan itu adalah menjadi temuan atau teori yang dibangun oleh si siswa sendiri atas dasar 3 aktivitas yang diberikan atau diarahkan oleh guru. Nah, dengan demikian kesimpulan siswa tentang sarapan pagi itu baik atau buruk bukan disebabkan oleh ajaran yang dipaksakan oleh guru, melainkan hasil temuan eksperimentasi dari si siswa atas dasar exercise yang dilakukan secara terstruktur. Nah, dengan demikian maka kebenaran dan informasi serta paradigma atau juga perspektif dari seseorang itu betul-betul ditemukan atas dasar kebebasan individu yang tidak dipaksakan oleh orang lain maupun juga oleh lingkungannya. Di dalam skala yang lebih luas, pemikiran dari Habermas ini sebenarnya terkait dengan konteks proses demokratisasi di dunia tentu saja yang sedang berkembang pada saat itu dan sampai sekarang ini masih terjadi tentu saja. Habermas ini mengemukakan bahwa di dalam konteks communicative action atau communicative rationality, maka manusia itu membutuhkan 2 hal, yaitu yang pertama adalah public sphere dan yang kedua adalah live word. Kedua-duanya ini berkontribusi untuk pembentukan situasi atau kondisi yang memungkinkan communicative action atau communicative rationality itu bisa dilakukan. Public sphere itu adalah a body of private persons who assemble to discuss matters of public concerns or common interest. Jadi public sphere itu adalah wahana di mana orang pribadi-pribadi itu berkumpul untuk mendiskusikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan public concerns atau common interest atau kepentingan bersama, dan allow us to maintain the distinctions by which the state apparatuses, economic markets and democratic associations which are essential to democratic theory. Dan kemudian di dalam public sphere itu memungkinkan mereka memiliki perbedaan pendapat dengan aparatus negara atau juga dengan para pelaku market atau juga mungkin dengan partai politik dan seterusnya, yang mana hal itu tentu menjadi satu yang esensial di dalam teori demokrasi. Jadi warga negara boleh memiliki perbedaan pendapat dengan semua aktor, atau apakah itu aparatur negara ataukah itu dengan para pelaku pasar atau juga dengan partai politik, sedemikian rupa sehingga mereka punya kebebasan atau freedom untuk mendeterminasi keinginan-keinginan mereka yang mungkin bisa jadi itu sangat spesifik, ya. Dan brings about 2 level conceptions, rational discursive interaction, dialogue and argumentation, dan juga accountability. Hal tersebut, public sphere ini memungkinkan adanya interaksi yang rasional, adanya dialog dan argumentasi yang bebas di antara aktor yang ada di suatu negara,
dan itu menimbulkan akuntabilitas, ya, menimbulkan pertanggungjawaban dari semua aktor untuk bersama-sama betul-betul memikirkan kepentingan publik, kepentingan bersama itu, bukan memaksakan keinginan pribadi, kehendak pribadi atas kehendak publik. Nah, inilah pentingnya adanya public sphere di dalam konteks negara yang demokratis. Tapi harus diingat bahwa yang namanya ruang publik tadi itu bukan harus merupakan hal yang bersifat fisik, atau bukan juga harus sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan komunikasi warga di dalam bentuk seluas-luasnya. Apakah itu komunikasi direct di warung-warung kopi misalnya, atau komunikasi di media massa atau media sosial, ya. Tetapi yang penting ruang publik itu harus bersifat terbuka, transparan, tidak diintervensi oleh intelijen, oleh pemerintah, dan harus memiliki keluasan yang otonom serta bisa atau mudah diakses oleh semua orang tanpa melihat latar belakang dari mana mereka itu berasal. Dan dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar atau mesin-mesin kapitalis atau juga mesin-mesin politik. Karena kalau kita bicara pasar lalu bicara kekuatan politik, kedua-duanya itu pasti mendeterminasi komunikasi secara doktriner, menginginkan audiens itu berjalan atau berpikir menurut apa yang mereka kehendaki. Sedangkan kalau warga negara biasa berkomunikasi tanpa ada tendensi untuk berkuasa atau mendeterminasi produk, pelayanan seperti di sektor private, maka mereka bisa mengaktualisasikan semua gagasan itu dalam perspektif yang paling luas, dalam perspektif yang paling bebas, sedemikian rupa sehingga hasilnya juga merupakan pemikiran-pemikiran yang original dan memberikan benefit yang paling maksimal bagi kepentingan bersama tersebut. Nah, sedangkan life word menurut Habermas itu adalah refers to the life word as the everyday word that we share with others. This includes all aspects of life, bearing organized or institution-driven ones. For example, it includes family life, culture, and informal social interactions. Sedangkan life world itu adalah kehidupan sehari-hari, kehidupan yang tidak diatur-atur di dalam satu ketentuan formal yang mengikat, melainkan cara orang berorganisasi, berkomunikasi di dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh keinginan mereka sendiri, ya, atas dasar kesepakatan primer yang genuine dan tidak memiliki maksud-maksud tertentu yang didesain sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan spesifik. Nah, ini juga diperlukan di dalam konteks communicative action, karena di dalam live word inilah orang bisa mencurahkan ide dan gagasan tanpa memiliki topeng. Mereka tidak harus dibungkus oleh satu preferensi tertentu, atau mereka harus mengikuti tindak tanduk atau pola yang diatur oleh adat istiadat yang membelenggu dan seterusnya. Life word ini biasanya akan menemukan konsep dan pemikiran sejati dari manusia apa adanya. Nah, di dalam kerangka itu, life word itu adalah communicative action or that is organized through the intersubjective transmissions or cultural and historical traditions. Hubungan-hubungan kehidupan yang diorganisir di dalam life word itu biasanya adalah hubungan kultural atau historical, ya, tradisi-tradisi yang biasanya berkembang di mana manusia itu melepaskan topeng dan status sosial mereka, sehingga refers to the unproblematic, thematized knowledge that supplements, accompanies, and provides the context for communicative action. Jadi situasi yang ada di dalam life word itu adalah situasi yang bebas dari persoalan, bebas dari tema-tema tertentu, yang melengkapi, mendampingi, dan menyediakan konteks di dalam communicative action, the tradition, the natural language, the presuppositions and assumption that govern everyday language. Jadi bebas dari keterikatan-keterikatan berkaitan dengan keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak dan asumsi-asumsi tertentu.
Dan kemudian life world ini bisa terdiri dari 3 komponen struktural, yaitu cultural objective, society intersubjective, dan juga person subjective. Ya, culture objective itu konteks budaya yang mungkin sudah difahami sebagai satu tradisi yang diterima bersama-sama. Society intersubjective atau juga hubungan antar subjek di dalam satu masyarakat, antar beberapa area bahasan tertentu, atau juga person subjektif, atau juga keinginan-keinginan dari orang per orang yang dikemukakan secara genuine. Nah, dengan demikian public sphere dan juga life world itu bisa memfasilitasi pola komunikasi antar state, market, social civility, dan juga mass media di dalam konteks tertentu sedemikian rupa sehingga kemudian semua pihak itu bisa memiliki kontekstualitas di dalam hubungan atau di dalam mereka berpartisipasi dalam kehidupan negara. Dimensi pertama itu access to governmental information and data. Semua orang harusnya punya akses terhadap informasi dan data pemerintah. Lalu yang kedua, guarantee of freedom of speech and expression, adanya jaminan kebebasan berbicara dan mengekspresikan keinginan mereka. Dimensi yang ketiga adalah promotion of use of communication and information for governance and development. Orang bisa mengabstrasikan pikiran-pikiran mereka tanpa tendensi, dan itu bisa digunakan di dalam peningkatan governance dan juga pembangunan. Dan dimensi yang keempat, generation of participatory communicative practices in public spheres, dan kemudian bisa mendorong lebih lanjut keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kehidupan negara melalui komunikasi-komunikasi yang rasional seperti tadi sudah kita diskusikan. Nah, di dalam konteks itu maka akan ada hubungan antara sistem politik dengan life world. Sistem politik itu adalah circumstance tata kelola formal dari kehidupan negara, sedangkan life world itu lebih pada hal yang tidak terbaca atau hal yang tidak terlalu formal dalam kehidupan negara. Dua-duanya saling berpengaruh, ada goal attainment dan juga adaptation di dalam proses-proses politik pada satu sisi. Nah, kemudian di sisi yang lain ada influence dan latensi, ada norma moral, belief, share understanding, dan seterusnya. Lalu interaksi-interaksi komunal tradisional yang berada di masyarakat, keduanya itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain, dan keduanya itu harus tetap dipertahankan sebagaimana adanya, jangan dihilangkan ya. Negara jangan sampai kemudian mengintervensi agar masyarakat itu kehilangan kesempatan berbicara, berasosiasi, mengemukakan pendapat apa adanya dan seterusnya. Dan justru pemerintah itu harus memfasilitasi adanya adaptation dari pemikiran-pemikiran yang tumbuh dari life world tersebut. Nah, sehingga kemudian diharapkan terjadi apa yang namanya knowledge building process, ya, di mana seseorang yang ada di tengah masyarakat atau kehidupan negara sebagai personal comprehension itu memiliki tacit pre-understanding, memiliki pengertian-pengertian tertentu yang wajar dan objektif, menjadi personal understanding terkait kehidupan sosial, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kemudian itu menjadi personal belief, menjadi kepercayaan dari individu per individu, di mana mereka bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingan itu di dalam public statement, dan ini dikompromikan dengan public statement orang lain, ya, other public statement, dan berdiskusi tentang alternatif-alternatif yang mungkin, ya, pemahaman-pemahaman yang bisa jadi berbeda di dalam argumentation dan rational tentang suatu hal, dan kemudian clarify meanings, mengklarifikasi ketidaksepakatan, kesepakatan, atau perbedaan sudut pandang dan seterusnya, dan kemudian melahirkan shared understanding, melahirkan kesepakatan pemahaman bersama yang kemudian bisa menjadi negotiate perspektif di dalam konteks itu,
dengan kelompok-kelompok yang lebih besar, dan kemudian menjadi collaborative knowledge, menjadi pengetahuan kolektif yang kolaboratif secara lebih luas, dan kemudian ini bisa diformalkan secara objektif menjadi cultural artifact yang baru yang bisa digunakan oleh negara sebagai satu basis di dalam melakukan regulasi umum. Dan regulasi yang umum tersebut kemudian bisa mempengaruhi kembali personal comprehension dari setiap warga negara, dan terus itu akan berputar kembali dalam satu siklus proses yang berulang-ulang. Dan dari hari ke hari diharapkan keadaan dari suatu negara itu bisa selalu menjadi lebih baik, lebih harmonis, dan juga lebih sinergis di antara warga negara dan segenap komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, itu saya kira secara umum materi kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang communicative action dan communicative rationality yang dibuat oleh Habermas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.